Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan mata kuliah teknik lingkungan pertemuan ke-7 AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini adalah skema terciptanya AMDAL dari kurang bijaksananya pembangunan yang dilakukan oleh kita semua, larinya ke atas ke eksplorasi sumber daya alam, lari lagi ke bawah arah ke kiri pembangunan industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain. Ke atas inilah yang disebut dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan menjadi rumah. Hubungannya dengan penduduk memerlukan sandang pangan dan papan. Dari kurang bijaksana bisa juga dinilai ke tengah pembangunan industri pertanian, pemukiman, dan lain-lain. Turun terjadi yang merah ini degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ke kiri lagi, panah bawah kiri, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Nah, ini kebijakan lingkungan hidup, ada undang-undang, ada aturan, ada tim AMDAL, kota, kabupaten, yang mengawasi, yang hijau muda ini mengawasi pembangunan industri pertanian, pemukiman, dan lain. Di antaranya AMDAL. Nah ini adalah tim AMDAL Kota Lubuk Linggau. Di gambar ilustrasi ini sedang melakukan penilaian AMDAL Rumah Sakit Siti Aisyah dan TPA Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Pendahuluan. AMDAL atau EIA, analisis mengenai dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment. AMDAL adalah studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Seperti fisik, struktur tanah. Akibat pembangunan ada perubahan struktur tanah untuk menggali pondasi kalau di bangunan. Geologi juga berubah. Bentang lahan berubah. Ini bentang lahan tadinya lahan hijau menjadi lahan perumahan, tadinya lahan hijau menjadi lahan pabrik. Kimia, pencemaran air. Ini pencemar air. Tadinya kita bisa langsung mandi di sungai bersih. Sekarang bermunculan minuman bermerek, contoh Aqua, Aera, dan lain-lain. Udara begitu juga apabila tidak dikendalikan akan mempengaruhi kita. Tanah juga, biologi, dampak terhadap flora dan fauna. Jelas, perubahan struktur dari hewan-hewan. Sosial, dampak sosial, apabila tidak dikendalikan akan terjadi masalah sosial yang sangat besar. Masalah ekonomi juga. Sekarang contohnya corona mempengaruhi ekonomi dunia, bahkan Singapura yang katanya hebat itu bisa hampir kolaps gara-gara si corona.
Budaya juga mempengaruhi budaya. Dengan tidaknya harmonis lingkungan, manusia-manusia terjadi sakit, jadi tidak bisa berkunjung-kunjung, tidak bisa mencari nafkah. Kesehatan itu juga AMDAL adalah sistem yang berasal dari Amerika Serikat yang diterapkan sebagai mekanisme untuk memaksakan law enforcement implementasi Undang-Undang Nasional Kebijakan Lingkungan National Environmental Policy Act NEPA tahun 1970. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa setiap tindak federal penting harus disertai pernyataan dampak lingkungan atau Environmental Impact Statement atau EIS. EIS dihasilkan melalui proses Environmental Impact Assessment dalam kurung EIA. Sistem ini digunakan oleh berbagai negara termasuk Republik Indonesia. Pada tahun 1992 diperkuat oleh Deklarasi Rio di Brazil. Masing-masing negara mengembangkan sistem tersebut sesuai dengan kondisi setempat. Contoh, Indonesia tidak ada salju, di Amerika ada. Itu juga berpengaruh terhadap AMDAL. Kita ada 2 musim, kemarau hujan. Sedangkan di bagian utara ada 4 musim, musim semi, musim hujan, musim semi, musim salju, musim panas. Ragam EIA di berbagai negara. Metode kajian dapat bersifat universal, namun posisi EIA disesuaikan dengan sistem pengendalian development control di masing-masing negara. Di Kanada diterapkan dengan sangat selektif melalui tahap yang memfokus pada bidang-bidang pembangunan, industri, dan lain-lain. Di Inggris, sebagai pelengkap sistem pengendalian yang telah ada, di Australia merupakan prasarana pemerkasa kegiatan untuk menghindari gugatan pada masa mendatang. Jadi, di Australia ini saling menggugat masalah AMDAL ini sering terjadi. Di Indonesia disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai syarat permohonan bukan pemberian izin suatu rencana kegiatan usaha. Nah, sebagai permohonan, jadi belum istilahnya belum pakam betul. Kami pernah terjadi AMDAL-nya belum disahkan, baru dimusyawarahkan 1 kali, pembangunannya sudah. Ada juga kasus di mana AMDAL-nya dibuat, pembangunannya sudah ada. Jadi di Indonesia ini kerusakan alam itu cenderung lebih besar karena aturannya tidak mundur ke belakang, jadi aturannya tidak begitu signifikan. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 1982 diterapkan dan dikenal sebagai Pernyataan Dampak Lingkungan (PEDAL), bukan pedal sepeda. Kajian dampak lingkungan (KADAL). Nah, bukan kadal itu, yang dikadal itu. Studi analisis dampak lingkungan (STUDAL). Ada juga SANDAL. Nah, lah sandal pulau ini, macam-macam Indonesia ini. Kemudian ada analisis dampak lingkungan (ANDAL) atau ADL. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 1982 membakukan dengan istilah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. PP 27 tahun 1999 AMDAL, analisa dampak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini regulasinya. Kewajiban AMDAL di Indonesia diatur dalam PP Nomor 27 tahun 99. Kegiatan wajib AMDAL diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001, misalnya bendungan tinggi
lebih besar dari 15 meter atau luas 200 hektar. Jalan tol wajib, jalan layang lebih dari 2 km. Irigasi luasannya 2000 hektar. Pembangunan jalan kota besar 5 km, kota sedang itu Linggau itu 10 km. Pedesaan lebih besar dari 30 km. Kegiatan yang tidak wajib AMDAL dalam kurung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan UKL dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Ini bagian kegiatan AMDAL. Dari atas rencana usaha kegiatan lingkungan, turun ke bawah menimbulkan dampak atau tidak, pertanyaan ke kiri tidak perlu AMDAL, kalau dampaknya ada, tidak kurang atau penting, wajib UKL, UPL. Dampak penting, wajib AMDAL. Ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11/06 tentang usaha kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Tujuan mengendalikan pembangunan melalui AMDAL, mengurangi atau meniadakan akibat dalam kurung yang tidak direncanakan atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar, meluas, berjangka panjang, mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal, mencegah atau mengatasi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, kota kabupaten, melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Tujuan pengendalian AMDAL dicapai jika kedudukan AMDAL dalam proses pembangunan tepat. Ini fungsi AMDAL dalam pembangunan. AMDAL salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan, selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, PLCA, dan sebagainya. Untuk pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Kemudian ada 3, perizinan, pembagian studi kelayakan, perencanaan pengembangan wilayah, perencanaan teknologi, dan perancangan proses. EIA stakeholder. Ini EIA stakeholder. Ada TOR, EIA, RKL, dan RPL dokumen. Kemudian owner of project owner, di atasnya di bawahnya ada konsultan, lari ke samping AMDAL komunikasi, teknik tim, ada lokal organ central government, public, NGO, 4. Sudah dikonsultasikan antara owner dan tim AMDAL, itu turun ke approve bupati atau wali kota. Setelah turun ke bupati dan wali kota, lari ke aktivitas implementasi, ini owner. Sudah dapat izin dari bupati atau wali kota. Nah, ini contoh AMDAL. Ada industri, ada jalan tol, ada perbukitan, ada jembatan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL sama dengan ANDAL, analisis dampak lingkungan, plus RTL, rencana pengelolaan lingkungan, plus RPL, rencana pemantauan lingkungan. Jadi dipantau terus, apalagi rumah sakit itu perlu dipantau terus karena apalagi industri besar juga begitu. Dokumen AMDAL terdiri dari 5 dokumen penting. Kerangka acuan atau KA sebagai dasar pelaksanaan studi AMDAL disusun sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan.
Analisis dampak lingkungan AMDAL. Dokumen yang memuat studi dampak lingkungan. Airnya bagaimana, tanknya bagaimana, udaranya bagaimana, selokannya bagaimana atau drainase. Rencana pengelolaan lingkungan RKL, upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, misal pengelolaan limbah. Rencana pemantauan lingkungan RPL, upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan yang dilakukan, misal pengukuran kualitas air dan udara di titik-titik tertentu. Eksklusif primary, membuat ringkasan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. AMDAL sama dengan, kesimpulannya, AMDAL plus RKL plus RPL. Tahap studi AMDAL. Penyusunan kerangka acuan, uraian rencana kegiatan atau alarm feasibility study. Identifikasi dampak, rona lingkungan awal, environmental setting. Prediksi dampak, diprediksi dampaknya apa, assessment, dan mitigasi dampak. Ini tahap studi AMDAL, mulai dari public improvement sampai ke monitoring, impact. Ini dari inisiasi submission proposal, dari proposal di scanning dulu, ada 3 tahap di sini: impact assessment requirement, initial environment and evaluation, no assessment requirement. Ada shopping, assessing lagi, mitigasi, reporting of the environmental, direview lagi. Kerangka acuan Term of Reference atau TOR dibuat berdasarkan studi kelayakan feasibility study suatu aktivitas, merupakan dasar pelaksanaan studi AMDAL. Misal, dampak daerah studi, jumlah dan lokasi sampel, berapa jumlah dan lokasi sampel, sampel air, sampel udara, sampel tanah. Isu utama yang akan timbul, misal masalah kualitas udara yang akan berdampak ke kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, harus melalui persetujuan tim teknis AMDAL di daerah tingkat 2, provinsi atau pusat. Kerangka acuan yang dapat disusun dalam 3 cara. Kerangka acuan telah disusun oleh komisi yang bertanggung jawab atau bersama-sama dengan pemrakasa proyek, pemilik proyek, sesuai dengan peraturan pemerintah. Kerangka acuan disusun bersama antara komisi yang bertanggung jawab, pemrakasa proyek, ini pemilik, dan pelaksana AMDAL atau konsultan AMDAL. Kerangka acuan disusun oleh pelaksana AMDAL, kemudian diajukan kepada pemrakarsa proyek atau pemilik. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan antara lain: judul, latar belakang studi AMDAL, tujuan dari studi AMDAL, dasar pendekatan studi AMDAL dan analisisnya, metodologi penelitian, jadwal penelitian, organisasi tim, biaya penelitian. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL. Sistematika penyusunan, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan peraturan. Bab 2 ruang lingkup studi, lingkup rencana usaha atau kegiatan. 2 rona lingkungan hidup. 3 pelingkupan. 4 pelingkupan wilayah studi, sampai seberapa besar wilayah studi yang diteliti. Pelingkupan waktu kajian, jadi berapa bulan, minimal 3 bulan waktu kajian, jangan kurang dari 3 bulan, kalau setahun lebih bagus. Bab 3 studi
metode studi, metode pengumpulan dan analisis data. 2. Metode perakiraan dampak penting. 3. Metode evaluasi dampak penting. Bab 4. Pelaksanaan studi. Pemrakarsa. 1. 2. Penyusunan studi AMDAL. 3. Biaya studi. 4. Waktu studi, daftar pustaka, dan lampiran. Terdiri gambar-gambar kegiatan, peraturan-peraturan, kemudian sertifikat-sertifikat kealiansi tim konsultan AMDAL. Tujuan dan kegunaan studi AMDAL: mengidentifikasi rencana usaha dan garis miring atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. 2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting. 3. Memperakirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan garis miring atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Kegunaan. 1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah perkotaan, kabupaten. 2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. 4. Memberi masukan untuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari rencana usaha dan atau kegiatan. 5. Memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak yang akan timbul dari rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. Identifikasi dampak penting berdasarkan komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang terkena dampak. Komponen kegiatan dibagi berdasarkan tahap prakonstruksi, pembebasan lahan. Ini biasanya agak terkendala, ada bangunan 9 tingkat ditinjau, itu masalah pembebasan lahan saling jadi terkendala pembangunannya. Pematangan lahan dan lain-lain. Konstruksi, pemasangan tiang pancang. Apabila tanahnya lunak, pasang tiang pancang. Tanahnya keras pun dipasang terkadang. Pembetonan, pasca konstruksi, pengoperasian jalan. Komponen lingkungan, aspek fisik, kimia, biologi, sosial budaya, kesehatan masyarakat. Dibuat matrik komponen kegiatan dan komponen lingkungan. Ukuran besar dan pentingnya dampak. Jumlah manusia yang terkena dampak. Luas wilayah sebaran, intensitas dan lamanya dampak. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Sifat kumulatif dampak. Berbalik atau tidak terbaliknya dampak. Rona lingkungan awal. Tinjauan lapangan untuk menganalisis kondisi lingkungan sebelumnya ada kegiatan tinjauan lapangan yang dapat berupa pengukuran langsung dan wawancara data primer, pengukuran kualitas udara, air, interview dengan masyarakat setempat, dan lain-lain. Pengumpulan data sekunder dari instansi terkait, contohnya Departemen Pekerjaan Umum, atau Dinas Kesehatan, Dinas PU, kemudian dinas-dinas yang terkait lainnya. Data dasar untuk mengkaji besar dan pentingnya dampak. Prediksi dampak berdasarkan besaran dari komponen kegiatan, perkiraan besarnya dampak terhadap lingkungan, rencana kualitatif dan kuantitatif, misal besarnya peningkatan konsentrasi pencemaran udara dan luas sebarannya. Prediksi menggunakan metodologi yang secara ilmiah dapat diterima. Contohnya, menggunakan model-model matematik atau software yang sudah ada di pasaran. Misal untuk
melihat dispersi udara menggunakan model dispersi Gauss. Asesmen dampak berdasar rona awal dan prediksi dampak mengacu kepada standar garis miring baku mutu yang berlaku, misal baku mutu air limbah, kebisingan, dan lain-lain. Rona awal plus prediksi sama dengan lebih besar, lebih kecil dengan baku mutu. Ini tanda tanya. Ukuran dampak, jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah sebaran, intensitas dan lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak terbaliknya dampak tersebut. Mitigasi dampak, upaya pengelolaan harus dilakukan dengan menggunakan sarana WWTP, alat pengendali pencemaran udara, penggunaan peredam suara, dan lain-lain, dituangkan dalam dokumen RKL dalam kurung rencana pengelolaan lingkungan untuk seluruh komponen kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap komponen lingkungan. Tingkat keberhasilan upaya mitigasi dampak diukur dengan pemantauan yang dituangkan dalam dokumen RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Pelaksanaan RKL dan RPL harus dilaporkan secara periodik ke instansi terkait. Ini metodologi AMDAL. Werner and Bromley 1974 membuat klasifikasi metode AMDAL, yaitu metode ad hoc. Sangat sedikit memberikan pedoman cara melakukan pendugaan. Relatif mudah, singkat, tetapi kurang keterpaduan dari disiplin-disiplin ilmiah terlibat. Kemudian metode overlay, menggunakan sejumlah peta di lokasi yang akan dibangun proyek dan daerah sekitarnya. Tiap peta menggambarkan komponen-komponen lingkungan yang lengkap, meliputi aspek fisika kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya. Kelebihan dalam melakukan evaluasi, pemilihan alternatif dan mengidentifikasi dampak tertentu. Kekurangan tidak dapat menyajikan dampak kuantitatif. Ini metode ad hoc, ini tabelnya. Ada dampak lingkungan, ada lingkungan saja, ada satwa, ada spesies yang punah, vegetasi alam, sifat tanah, drainase alam, air, kualitas air, kesehatan, nilai ekonomi, pelayanan masyarakat, dibandingkan dengan ada dampak plus, dampak minus, kegunaan, berlawanan, masalahnya, jangkauan pendek, jangka panjang, dapat kembali, dan seterusnya. Metode matriks CHES merupakan metode checklist dalam 2 dimensi. Dengan bentuk matriks tersebut dapat ditetapkan interaksi antara aktivitas proyek dengan komponen lingkungan. Kelemahannya adalah tidak dapat menggambarkan dampak tidak langsung. Metode ini dikenal juga dengan metode Leopard. Metode network, metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dengan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak. Kelebihan dapat menggambarkan adanya dampak langsung dan tidak langsung, serta hubungan antara komponen-komponen lingkungan. Kekurangannya, setiap orang dapat menyusun bentuk aliran dampak yang berbeda tergantung tingkat keahlian dan pengalamannya. Metode checklist berbentuk daftar komponen lingkungan yang kemudian digunakan untuk menentukan komponen mana yang terkena dampak. Berdasarkan perkembangannya, metode checklist dibagi menjadi checklist sederhana, simple checklist, checklist dengan uraian,
Descriptive checklist, checklist berskala atau scaling checklist, checklist berskala dengan pembobotan, checklist weight checklist, skill weight checklist. Ini checklist berskala, ada komponen lingkungan, ada definisi, ada nilai tiap alternatif, ada keterangannya. Ini contoh masyarakat lokal yang A. Kita lanjutkan, boleh diinikan ini checklist ini, scaling checklist. Nah ini scaling berskala dengan pembobotan, dampak lingkungan, sampai pola hidup, ekosistem, ekologi, kualitas lingkungan, estetika, kepentingan manusia. Metode lainnya yang juga sering digunakan antara metode Leopard atau matrik interaksi Leopard 1971, terdiri dari 100 macam aktivitas dengan 88 lingkungan. Identifikasi dampak lingkungan dari proyek ditulis dalam interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Langkah pertama, setelah matrik dibuat, kemudian menentukan dampak dari tiap aktivitas proyek komponen lingkungan. Langkah kedua, menentukan besaran, magnitude, dan tingkat kepentingan importance dampak. Penilaian berskala 1, dalam kurung nilai paling rendah, sampai 10 nilai paling tinggi, dan diberi tanda plus atau minus untuk masing-masing dampak. Ini metode Leopard matriknya, interaksinya. Ada aktivitas proyek 100 aktivitasnya dari 1 sampai 100. Kemudian ada komponen lingkungan 88 komponen. Kemudian B, metode matrik dampak Moore 1970. Matrik Moore dibagi menjadi 6 kategori yang berbeda, yaitu pembentukan timbulnya aktivitas dan aktivitas lainnya yang berhubungan, potensi perubahan lingkungan, pengaruh pada lingkungan yang utama, pemanfaatan pada manusia yang terkena, potensi kerusakan yang timbul oleh aktivitas, besaran umum dari potensi pengurangan dari pemanfaatan manusia. Ini metode matrik dari Moore. Ini ada kategori 1, kategori 2, ada kategori 3. Ini catatan, 1 itu dampak diabaikan, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi. Ini metode Sorensen 1971 merupakan network analisis yang pertama disusun untuk digunakan pada proyek pengerukan dasar laut, dredging. Dalam metode ini diidentifikasikan berbagai hubungan timbal balik atau sebab akibat adanya aktivitas proyek. Metode Hackford 1968 dikenal juga sebagai metode overlay. Di metode Fisher dan Davies 1973 terdiri dari 3 matrik yang disusun secara bertahap. Tahap pertama, matrik mengenai evaluasi lingkungan sebelum proyek dibangun, environmental baseline. Tahap kedua, matrik dapat dampak lingkungan, environmental capability matrik. Tahap ketiga, matrik keputusan, decision metric. Ini metode Sorensen, sedimentasi, navigasi, tampungan, elogras, kualitas air, pemeliharaan pantai, sampai ke bagian 4, kekeringan diperdagangkan, karang yang diperdagangkan sampai ke perdagangan dari hasil. Ini metode Fisher and Davies. Tahap 1, environmental baseline, ada hubungan evaluasi dan komponen metriknya, ada biota, fisika, kimia, budaya, ada skala pentingnya, ada skala keadaan sekarang, skala kepekaan terhadap pengelolaan.
Ini metode Fisher tahap 2. Kita lanjutkan. Ini tabelnya. Environmental Capability Metric. Ini tahap 3. Metode Fisher and Davis. Alternatif kriteria. Ada biota, fisika, kimia. Fisika dan kimia digabung, budaya. Ini tanpa proyek. Dengan proyek, konstruksi tanpa konstruksi. Ada konstruksi tanpa konstruksi. Rencana pengelolaan lingkungan RKL. RKL merupakan bagian dari AMDAL suatu proyek. RKL disusun berdasarkan hasil dari studi AMDAL. Kedudukan RKL dalam AMDAL dapat dilihat pada gambar berikut. AMDAL, hasil dampak suatu proyek. Kemudian ada RKL, RPL, rencana lingkungan. Ini ada proyek ini usul ke AMDAL, ada usul proyek pembangunan dan berjalan, aktivitas pengelolaan lingkungan, aktivitas pemantau lingkungan, dampak lingkungan, keadaan kualitas lingkungan. Ini terakhir, ini keadaan kualitas lingkungan, hasilnya hasil pemantauan kualitas lingkungan. Materi substansi yang diuraikan dalam pengelolaan lingkungan. Komponen lingkungan yang terkena dampak dan sumber dampak. A. Komponen yang terkena dampak. B. Sumber dampak. 2. Tolak ukur dampak. 3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan. 4. Pengelolaan lingkungan. 5. Lokasi pengelolaan lingkungan. 6. Periode pengelolaan lingkungan. 7. Biaya pengelolaan lingkungan. 8. Institusi pengelolaan lingkungan. 8A. Pelaksanaan. 8B. Pengawasan. 8C. Pelaporan. Rencana pemantauan lingkungan RPL. Pemantauan lingkungan Breiker 1983. Pengukuran berdasarkan waktu atau pengulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu. Kegunaan pemantauan untuk mengkaji pendugaan dampak. Untuk mendapatkan efektivitas dari aktivitas atau teknologi yang digunakan untuk mengendalikan dampak negatif. Untuk mendapatkan tanda peringatan sedini mungkin mengenai perubahan lingkungan. Untuk pengumpulan bukti-bukti untuk penunjang tuntutan ganti rugi. Ini biasanya bermasalah yang ganti rugi ini. Materi atau substansi yang diuraikan dampak dalam pemantauan lingkungan. Ini sama dengan yang tadi. Ini prosedur pelibatan masyarakat dalam AMDAL, masyarakat berkepentingan. Sarana pendapatan, tanggapan, konsultasi publik, sarana pendapat dan tanggapan, saran pendapat dan tanggapan. Instansi yang bertanggung jawab. Pengumuman persiapan penyusunan AMDAL, penilaian AMDAL oleh Komisi AMDAL, maksimum 75 hari, penilaian AMDAL, RKL dan RPL oleh Komisi AMDAL, maksimum 75 hari. Kemudian pemeriksa, pengumuman rencana usaha dan kegiatan, penyusunan KA AMDAL, penyusunan AMDAL, RKL dan RPL, keputusan melayakkan lingkungan menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Kondisi penyelenggaraan AMDAL saat ini. Pandangan dan komitmen pemrakarsa. AMDAL dipandang sebagai cost center. Belum terdapat insentif bagi pemrakarsa yang menyelenggarakan AMDAL. Komitmen aparatur pemerintah. AMDAL dipandang sebagai instrumen perizinan dibanding sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan. Dokumen AMDAL disyaratkan mencantumkan serinci mungkin upaya untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan. AMDAL belum diposisikan sebagai kelengkapan informasi bagi studi kelayakan. Pandangan pengajian AMDAL. AMDAL memasyarakatkan data, informasi rencana kegiatan lengkap dan rinci. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ditujukan bagi seluruh dampak penting dan tidak berorientasi pada langkah
root cause. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan cenderung tidak dapat diubah. Kebijakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum lemah. Tidak jelas konsep, dampak penting penurunan aktivitas kajian AMDAL. Peraturan yang belum mengakomodasikan perubahan RKL dan RPL sesuai kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi RKL dan RPL. Evaluasi penyelenggaraan AMDAL tidak efisien, tidak cost efektif, proses panjang dan birokratis. Metode AMDAL bersifat kaku. AMDAL tidak terintegrasi dalam studi kelayakan teknis dan ekonomis. Mitigasi cenderung berorientasi pada kepala end of people approach, bersifat statis dan tidak dapat mengakomodasikan komplementasi dan dinamika ketidakjelasan atau ketidakpastian. Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan lainnya. Pengawasan penyelenggaraan AMDAL lemah. Peran serta masyarakat rendah. AMDAL paradigma baru. Fokus kajian AMDAL dari penanggulangan dan pengendalian dampak negatif menuju pencegahan sekaligus menurunkan biaya operasi, reduce cost, dan meningkatkan keunggulan kompetitif advantage. RKL dan RPL dari yang bersifat kaku dan tidak dapat diubah menuju sifat yang luas. Perubahan seharusnya tidak membutuhkan persetujuan instansi berwenang. Peran serta publik dari milik pemrakasa dan instansi yang berwenang menuju milik pemrakasa, instansi yang berwenang, dan warga masyarakat yang terkena dampak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.